Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman? Izan, Fursan, kita jumpa lagi. Gozi, ini udah memasuki hari-hari akhir ya, separuh Ramadan, dan pesantren anak Ramadan ini sudah putaran terakhir ini ya, materi-materi terakhir. Santai ya. Gimana kesan-kesan, gimana, seneng nggak ikut kegiatan ini online? Ada kesan-kesan ya, enak kesan ya, jadi ada kenal baru, mungkin ada kenal teman baru nggak yang sebelumnya belum kenal. Izan dengan siapa, misalnya Gozi, Fursan ya. Ini karena udah terakhir pembahasan hari ini, juga pembahasan nggak banyak ya, karena pembahasan sudah semua. Dan balik pembahasan terakhir saja nih, bab terakhir dari buku ini. Ada pertanyaan? Ada mau diskusikan ya teman-teman? Gimana belajar tauhid, gimana? Akidah gimana? Pesannya gimana? Penting nggak belajar tauhid itu, akidah itu penting nggak? Seberapa penting gitu kan? Waibah, Fursan, Gozi, gimana? Pesan-pesannya gimana? Seberapa penting kita belajar akidah? Fursan, coba tanya. Penting nggak belajar akidah gitu? Penting ya? Penting. Kenapa penting? Karena penting aja. Ya, akidah penting sekali. Izan, penting nggak? Lebih penting mana? Akidah apa belajar tahsin itu? Dua-duanya. Dua-duanya penting ya. Tapi kalau lebih penting mana gitu? Gozi, lebih penting mana gitu? Belajar bahasa Inggris atau belajar akidah gitu? Akidah. Akidah ya. Ini kaitannya akidah itu kaitannya Muslim dan non Muslim, atau kafir gitu kan. Syirik dan tauhid kaitannya itu penting sekali. Ya, penting sekali. Kalau kita nggak belajar akidah, khawatirnya kita terjerumus kepada kesyirikan yang tidak kita sadari, atau itu syirik besar ya, yang Allah benci. Kalau kita nggak belajar, oh ternyata ini syirik gitu kan. Nah, bahaya. Sedangkan syirik ini tidak Allah ampuni kelak di akhirat. Kalau kita membawa dosa syirik di akhirat, Allah tidak memberikan ampun. Kalau dosa-dosa yang lain, ya meskipun tetap kita jauhi ya, dosa-dosa kemaksiatan ya, tapi Allah, selain seorang muslim itu membawa dosa syirik, seorang itu membawa dosa syirik, maka Allah akan ampuni semua dosa kalau dia nggak berbuat syirik ya. Kalau dia nggak menyekutukan Allah, dia di samping menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ternyata dia diam-diam menyembah pohon gitu kan, ya nggak bisa ya, nggak diampuni seperti itu. Di akhirat sia-sia, dia sholatnya sia-sia, dia udah berangkat haji berapa kali, ternyata dia masih minta-minta kepada batu besar, atau minta-minta kepada misalnya Nyi Roro Kidul, atau yang di film-film itu kan. Itu kan syirik ya, minta kepada jin, minta kepada apa tuh, yang penguasa-penguasa, eh, apa tuh, pantai selatan, penguasa pantai utara, buat tumbal. Itu kan syirik yang bisa menghapus semua semua amalan kita, sia-sia. Puasa Ramadan kita sia-sia, sholat 5 waktu kita sia-sia semuanya, nggak ada gunanya di akhirat kalau kita membawa dosa syirik ya.
Nauzubillah min dzalik ya. Makanya penting sekali kita belajar akidah tauhid dari kecil, kita harus tahu. Supaya nanti gedenya juga ketika teman-teman sudah mulai dewasa bisa mengajarkan yang lain. Oh, ini syirik, nggak boleh ini, seperti itu ya. Baik teman-teman, baik, teman-teman sekalian. Kita kemarin kan sudah semua ya, sudah tentang rukun Islam, rukun iman sudah ya. Rukun Islam sama apa saja, rukun iman apa saja, bahkan itu sudah belajar syirik apa saja, tujuan penciptaan manusia, tujuan diutusnya Nabi dan Rasul untuk apa ke bumi ini, sudah semua ya kan. Nah, jadi harusnya teman-teman sudah punya bekal nih, paling tidak punya dasar. Nah, kita hari ini pembahasan sedikit saja nih tentang bab terakhir di buku ini, yaitu apa, di antara pondasi-pondasi iman ya. Di antara pondasi-pondasi iman. Kemarin rukun iman ada berapa? Iman kepada Allah, apalagi? Ada yang masih ingat? Ya, Pak Ibah, kenapa Pak Ibah? Kedengaran. Oh, nggak kedengeran ya? Astagfirullahaladzim, nggak kedengeran? Dengar nggak? Dengar? Belum ya? Kecil banget. Kecil ya. Lalu, yang lain kecil juga suaranya? Tes, 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 tes. Tidak. Hah? Kecil ya? Tidak. Oh, tidak. Berarti Pak Ibah aja yang kecil. Apa lagi ini ada hujan di situ, Pak Ibah? Oh, lagi hujan. Iya. Kalau hujan doanya apa, Pak Ibah, kalau lagi hujan? Ya, hafal enggak? Allahumma shoiban nafi'an. Masya Allah ya. Kalau hujan, ini bagian dari tauhid juga, akidah ya. Hujan itu Allah yang siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang ngasih hujan? Ayo, siapa? Bukan pawang hujan ya. Jangan, kalau pawang hujan itu pendusta itu kan, ada tuh yang ngaku-ngaku bisa mindahin hujan, mindahin apa tuh? Wah, itu syirik ya, dukun itu, musyrik orang seperti itu ya. Kita harus jauhi, kita harus musuhi orang-orang yang mengaku bisa menurunkan hujan, memindahkan hujan. Nah, itu dukun-dukun palsu. Biasanya cuma cari duit orang-orang kayak gitu, ya. Yang menurunkan hujan ya Allah. Nah, yang memberikan hujan kita itu Allah, bukan manusia. Dengar ya, ya alhamdulillah. Di antara pondasi-pondasi iman di sini kita baca bareng-bareng aja. Ya, di antara pondasi keimanan yang menyelamatkan dari kekafiran ialah mengimani bahwa ada hari kebangkitan, ada hari kebangkitan ya. Apa itu hari kebangkitan? Jadi manusia kan nanti meninggal nih, mati. Mati-mati saja jadi tanah, apa dibangkitkan lagi nanti? Ayo, dibangkitkan lagi ya, dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi manusia itu. Jadi jangan mengira manusia itu mati terus jadi tanah gitu kan, kayak binatang mati udah jadi tanah. Manusia tidak, manusia mati meninggal nanti ada hari kebangkitan. Nah, ini yang mengerikan nih kalau kita berpikir merenungkan, serem sekali gitu ya. Dan manusia ketika itu ya pada kebingungan kan, aduh mau diapain ini, mau kemana. Dibangkitkan juga sesuai dengan amal masing-masing. Ada yang dibangkitkan saya dalam hadis itu kan, yang berjalannya seperti apa gitu kan, kepala di bawah atau bahkan ngesot, ada yang eh, apa pincang segala macam ya, itu macam-macam sesuai dengan amalan di dunianya ya. Amal di dunia seperti apa nanti akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya ya. Ini hari kebangkitan nih. Nah, nanti di hari kebangkitan akan ada apa? Akan ada yaitu persidangan akbar. Persidangan atau sidang ya. Setiap manusia disidang, dia apa? Sidang tentang amalannya dulu di dunia dia. Apakah dia itu dulu di dunia beribadah kepada Allah, ya? Apakah dia taat kepada Allah, ataukah maksiat kepada Allah, ya? Ustaz, Ya. di sidang itu apa? Oh, di sidang itu di sidang itu kalau ditanya-tanya, ya, gampang gitu ya. Kalau di dunia kan ada persidangan tuh, kehakiman dengan sidang, yang salah ditanya sama hakim kan. Nah, itu persidangan dunia nggak ada apa-apanya. Kalau nanti di akhirat, di hari kebangkitan,
Setiap manusia itu menghadap Allah. Coba bayangin. Kalau nanti siapa Fursan menghadap Allah gimana? Kalau Fursan menghadap Allahnya dengan membawa dosa-dosa kesyirikan atau maksiat, malu tidak? Ya kan? Malu pasti kan? Dan takut pasti. Aduh gimana nih gitu kan? Kalau saya nanti merinding juga kalau bayangin itu seperti apa dibayangkan. Allah itu maha besar. Saat itu Allah raja di atas raja. Allah itu nanti apa menyeru mana yang di dunia itu mengaku sebagai raja di sini. Mana di dunia itu yang dulu mengaku penguasa, ya kan? Karena satu-satunya penguasa ada Allah Taala kan? Pada saat itu menguasai hari kebangkitan. Penguasa hari kebangkitan saat itu ya ketika seluruh makhluk dikumpulkan, manusia, ya, jin segala macam dikumpulkan dan akan ditanya di hadapan Allah. Ditanya-tanya satu-satu, ya kan? Tentang dulu dia berbuat apa, ya kan? Di dunianya, apakah dia menyakiti orang tua, itu nanti dipertanggungjawabkan semua. Apakah dia berbakti kepada orang tua, ya? Apakah dia pernah menyakiti temannya, menyakiti sama muslim, apakah dia berbuat baik, suka menolong, nanti akan dipertanggungjawabkan, ya. Ada catatan amalnya, ada nanti catatan amal dan dihitung nanti amalan perbuatan seperti kebaikannya segini, keburukannya segini. Apakah dia layak masuk neraka? Apakah dosa-dosanya Allah ampuni, ya kan? Ataukah tidak Allah ampuni? Apakah nanti masuk neraka dulu? Jadi ada juga nanti orang yang muslim tapi dia banyak dosanya, ya. Ada yang Allah langsung ampuni tergantung Allah ya. Ini semuanya itu pada persidangan itu murni Allah saja, yang tergantung Allah saja mau berkehendak apa Allah. Atau Allah mau langsung mengampuni hamba tersebut meskipun banyak dosa, itu terserah Allah. Ataukah ampunannya ini nggak langsung, jadi masuk neraka dulu, ya, baru nanti setelah diampuni, dicuci di neraka dengan dikasih ujian, disiksa di neraka karena dosa-dosa di dunia, nanti bisa masuk surga lagi. Itu kalau masih ada iman ya. Sekali lagi yang masih ada iman meskipun dia masuk neraka, ya, dia pasti akan masuk surga nanti. Pada akhirnya akan Allah masukkan ke surga. Makanya penting sekali menjaga keimanan, jangan sampai ada kesyirikan setitik pun, jangan sampai. Keimanan setitik bisa memasukkan ke surga, ya. Tapi kalau kesyirikan setitik pun bisa masukkan ke neraka, ya. Bahaya ya. Ada kesyirikan setitik saja gitu kan. Meyakini misalnya ada Tuhan lain atau roh apa lain, ilah lain selain Allah, dia syirik. Itu udah langsung udah bisa masuk neraka. Kekal di dalam. Yang setitik pun tidak boleh kita berbuat syirik, ya. Karena itu bisa menghapus amal. Syirik akbar ya, jadi syirik yang menghapuskan amal-amal ya. Kalau syirik khafi, syirik yang ringan itu ya kayak ria gitu, ya itu hanya menghapus amalan pada saat itu. Ini yang dimaksud adalah syirik akbar yang menjadikan tandingan lain selain Allah. Ya, jangan sampai seperti nanti nggak diampuni oleh Allah. Ya, ada catatan amal, hari pembalasan, hari perhitungan. Ya, dihitung amal kita, perbuatan kita, baik buruknya. Kemudian balasannya ada juga, apakah surga atau neraka. Ya, nah itu semua itu hak harus kita imani. Semua itu adalah hak. Ya, harus kita imani semua itu. Iman, percaya nggak? Beriman nggak tentang hari nanti kebangkitan, hari ada hari catatan amal dibagikan dan disidang, ditanya-tanya oleh Allah, hari pembalasan surga dan neraka, dihitung amal ibadahnya. Percaya ya, harus beriman ya. Nah, ini harus mempercayai hari akhir. Inilah yang namanya iman pada hari akhir, akhirat. Nah, ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha di sini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Dari tanahlah kami ciptakan kalian. Ya, dari tanah kita ciptakannya. Ya. Dan kepadanya kami kembalikan. Ya, kita dikembalikan kepada tanah, dikubur maksudnya. Setelah dikubur, nah, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian, bangkitkan lagi. Ya, nanti di hari kebangkitan. Jadi kita dari tanah, kembali ke tanah, dikubur, nah nanti akan dibangkitkan lagi. Dibangunin semua, dibangkitkan. Ya, seluruh, nggak ada pengecualian seluruh manusia. Mulai kalian di waktu yang lain dan pada hari kebangkitan. Ya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman
Nih. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ulaika alladziina kafaru bi rabbihim wa ulaika aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan jika kamu heran, takjub, maka yang mengherankan itu adalah ucapan mereka, ya, ucapan orang-orang kafir, orang yang nggak beriman nih, ya. Nah, orang yang nggak beriman tentang hari pembalasan, hari kebangkitan. Biasanya mereka orang-orang kalau dalam zaman sekarang apa? Orang-orang ateis, nggak punya agama, ateis yang nggak mempercayai hari akhirat. Mereka orang kafir juga. Ya, jadi zaman dulu juga ada seperti orang-orang yang menolak kebenaran, menolak adanya hari akhirat, hari kebangkitan. Ya, mereka berkata, apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan menjadi makhluk yang baru? Mereka bertanya-tanya seperti itu. Ya, ya mereka itulah yang kafir terhadap Rob mereka. Mereka akan dibelenggu lehernya. Orang yang nggak beriman tentang hari akhir, hari kebangkitan, mereka adalah orang kafir dan mereka akan dibelenggu kalau diikat ya, kan lehernya, dan mereka akan menjadi penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Ini orang-orang yang nggak percaya akhirat, mereka akan berbuat apa saja di dunia, nggak tahu malu, berbuat kemaksiatan karena mereka nggak percaya akan adanya hari kebangkitan. Ya, mereka orang-orang kafir. Ya. Makanya kita kalau yakin akan adanya hari kebangkitan, maka kita akan berhati-hati berbuat di dunia. Berhati-hati ketika kita bermaksiat. Berhati-hati ketika kita mau menyakiti orang tua. Nanti kita, ya Allah, nanti di hari kebangkitan nanti dibalas. Dicatat amal kita, amal buruk kita tercatat. Ya. Maka kita akan berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, Allah larang. Pada ayat tersebut terdapat dalil yang menyatakan bahwa yang menolak adanya hari kebangkitan adalah kafir, ya, yang akan menjadikan dirinya kekal di neraka. Ya, orang-orang yang menolak hari kebangkitan, tidak mengimaninya, ya, mereka akan kekal di neraka. Mereka dihukumi hukum kafir. Ya, semoga Allah melindungi kita dari kekufuran dan amal-amal kekafiran. Amin ya rabbal alamin. Ayat tersebut juga mencakup penjelasan bahwa tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kecuali untuk mengikhlaskan peribadahan. Jadi hanya untuk mentauhidkan peribadahan, mengesahkan ya Allah Subhanahu Wa Taala, mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah dan melarang manusia dari peribadahan kepada selain Allah, serta membatasi ibadah hanya untuk Allah semata. Ya ini diulang-ulang lagi terus ya, bahwa peribadahan itu hanya kepada Allah saja, untuk Allah saja, nggak boleh pada batu, patung-patung atau berhala-berhala, ya, atau bahkan kuburan orang soleh yang orang-orang mungkin banyak minta-minta di situ. Alhamdulillah ya. Jadi hanya Allah semata. Ya. Ini adalah hakikat din agama. Ya, hakikat din seperti ini, hakikat tauhid. Yang mana Nabi mengajak manusia kepadanya. Jadi Nabi, Rasul itu diutus oleh Allah ya untuk mengajak ini, untuk menyelamatkan manusia, ya, menyelamatkan manusia dari kelak di hari akhirat disiksa. Ini justru orang-orang yang berdakwah tauhid, ya, para nabi, kemudian para ulama mendakwakan tauhid, itu karena bukti selain memang lillahi ta'ala gitu, untuk menyelamatkan manusia dari kekalnya neraka pada akhirnya seperti itu. Ya, ini adalah hakikat din agama yang Nabi mengajak manusia kepadanya serta mereka karenanya. Ya, ya para Nabi dan Rasul itu nggak hanya mengajak saja, maksudnya nggak hanya berkata-kata saja, justru malah memerangi orang-orang yang menolak, ya, menolak tauhid ini, menolak diajak kepada kebenaran, justru malah memerangi kita. Nabi perangi juga, ya, karena yang perintah Allah memerangi orang-orang yang menolak tauhid ini, ya, orang-orang kafir maksudnya, yang menolak masuk Islam. Nah, dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali di Al-Quran. Dalilnya tentang memerangi orang-orang
kafir itu dalilnya banyak sekali ya. Salah satunya di sini Al-Anfal ayat 13. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, dan perangilah waqatiluhum, suruh merangi. Ya, jadi nggak hanya membunuh saja ya. Merangi itu nggak hanya membunuh, merangi bisa waqatiluhum ya bisa maknanya berjihad, merangi baik dari perang pemikiran juga bisa juga atau juga perang fisik jelas ya. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah. Fitnah di sini apa? Fitnah di sini yang maksud adalah kesyirikan, bukan fitnah menuduh orang lain berbuat buruk, bukan ya. Kadang orang salah pikir, saya difitnah nih ya, enggak gitu ya. Nah, tapi fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan ya. Ya, wayakunu dinu, dan din agama hanya kulluhu lillahi ta'ala ya. Hanya untuk Allah semata. Kemudian Allah telah mengutus beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul ketika usianya yang ke-40 ya, Rasul Muhammad pada usia berapa? 40 tahun menjadi Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah ya. Beliau Sallallahu mulai mengajak manusia untuk memurnikan ibadah dan meninggalkan peribadahan selain Allah, yakni selama 10 tahun lamanya di Mekah. Ya, perintah pertamanya apa? Bukan perintah pertama untuk sholat, zakat, puasa. Tidak, justru malah 10 tahun itu perintah utama dan pertamanya itu mengajak manusia untuk apa? Bertauhid, mengajak manusia kembali kepada Allah semata, menjauhi kesyirikan dan peribadahan hanya kepada Allah saja. Ya, itu selama 10 tahun, Masya Allah. Selama 10 tahun lamanya di Mekah belum ada perintah-perintah syarat-syarat yang lain-lain belum. Ya, baru diperintahkan untuk mengajak manusia pada saat itu yang banyak kesyirikan ya, untuk meninggalkan kesyirikan ya, menghancurkan meninggalkan berhala-berhala ya, dan mengajak manusia masuk Islam, beribadah kepada Allah SWT ya. Nah, ini baru setelah 10 tahun lamanya lalu Allah menaikkannya ke langit ya, peristiwa apa? Isra Mi'raj ya, perjalanan ke Isra ke Baitul Maqdis, lalu Allah angkat Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke langit ya. Nah, kisahnya panjang itu ya. Insya Allah teman-teman sudah paham lah kisah Mi'raj. Nah, kemudian di situ Allah baru mewajibkan syariat sholat 5 waktu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, naik Mi'raj ya. Itu naik ke langit ya. Nah, tanpa ada perantara. Nah, perintah sholat ini luar biasa. Satu-satunya syariat yang langsung live gitu kan. Ini langsung live ya. Tadi langsung. Ini kan ada perantara nih. Perantaranya HP, laptop. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau wahyu yang lain itu melalui perantara siapa? Malaikat Jibril ya. Syariat-syariat yang lain ya Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Tapi khusus sholat, ini khusus sholat Allah langsung perintahkan langsung tanpa malaikat Jibril, bahwa malaikat Jibril hanya mengantar saja sampai langit ya. Nah, sampai langit ke-7. Setelah itu hanya Rasulullah Nabi Muhammad saja yang pada saat itu menghadap Allah saja tanpa perantara, langsung ya, tanpa ada perantara antara Nabi dan Allah. Lalu setelah itu Allah memerintahkannya hijrah ya, setelah itu ada perintah hijrah juga dari Mekah ke kota Madinah. Nah, dari Mekah kan karena mungkin diintimidasi, mendakwakan tauhid itu kan nggak mudah teman-teman, mendakwahkan tauhid, mendakwakan suruh kembali kepada Allah, menyembah Allah saja itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya kalau mendakwahnya kepada sama muslim ya sudah paham, itu mudah ya. Tapi kalau mendakwahannya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik gitu kan, yang mereka sudah bergelimang kesyirikan, sudah lama berbuat syirik, ketika mendakwakan tauhid, pasti banyak pertentangannya. Ya, kalau teman-teman enak ini sudah paham tauhid, orang tuanya sudah mendidik tauhid dari kecil, alhamdulillah. Jadi disampaikan langsung paham, langsung menerima.
Tapi kalau menyampaikannya kepada orang-orang kafir, orang musyrik, wah ini yang Masya Allah, siap-siap teman-teman sama seperti Nabi Muhammad SAW ya ketika itu kan mendapatkan apa pertentangan yang sangat dahsyat ya teman-teman sudah paham ya tentang sirah Nabi gimana Nabi diintimidasi, diteror, para sahabat disiksa ya bahkan sampai ada yang syahid meninggal ya Sumayyah gitu ya karena mempertahankan apa akidah itu tadi tauhid. Bilal disiksa dan lain semuanya. Ini karena kenapa memegang tauhid ini, mendakwakan tauhid itu pada hakikatnya sunnatullah itu pasti akan ada pertentangannya. Ya, kalau mendakwakan kepada orang-orang yang sudah terbiasa bergelimang kesyirikan, kekafiran. Makanya beruntung teman-teman kita ya hidup di lingkungan orang-orang muslim, banyak muslim ya. Tapi tentu saja semakin berat ujian, semakin besar pahalanya. Ya. Jadi itu harus kita yakin ya. Nah tadi. Kayak ujian terbesar itu siapa? Para nabi ya. Ujian terbesar adalah para nabi, kemudian setelah itu para penulis nabi, para ulama. Ya. Nah tadi. Ini ya. Ya setelah dari Mekah ya baru diperintahkan untuk hijrah ke Madinah ya diperintahkan ke Madinah baru Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baru menguat membentuk suatu kekuatan ya memiliki kekuatan yang cukup besar ya cukup besar sehingga bisa apa bisa berdakwah dengan peperangan. Jadi peperangan ini juga tujuannya untuk apa untuk tauhid ya. Jadi untuk tauhid itu dengan satu dakwah kemudian dengan jihad tadi ya sama tujuannya sama untuk supaya umat manusia menyembah Allah saja. Nah, ya berjihad itu sama tujuannya adalah seperti itu. Berjihad tujuannya adalah tauhid lillahi ta'ala ila kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala dan menghancurkan segala macam kesyirikan di dunia ini. Masya Allah ya sampai berjihad ya. Jadi dari zaman dulu jihad, dari zaman Nabi sudah ada syariat jihad. Para sahabat, ini sudah berkorban dengan apa harta dan nyawa. Ya, maka Nabi berjihad dengan sebenar-benarnya jihadnya karena Allah. Ya, ya kan. Ada hadisnya barang siapa yang berperang agar menjadikan kalimat Allah, kalimatillah, ya, menjadi kalimat tertinggi, maka dia fisabilillah. Ya, maka dia berada di jalan Allah. Nah, ini Nabi berjihad selama 10 tahun. Nah, di sini ya, hingga akhirnya manusia masuk berbondong-bondong ke agama Allah. Jadi digabungkan ya. Udah dari dulu digabungkan dakwah dengan lisan, kemudian kalau punya kekuatan baru dia dakwah dengan perang ya. Ketika belum memiliki kekuatan maka dengan lisan. Belum memiliki senjata gitu. Pada saat itu di Mekah ya baru dengan lisan saja. Sama seperti saat ini ya kita nggak punya kekuatan apa-apa ya kita ya, harus dengan lisan dulu. Semampu kita melakukan tauhid semampu kita. Nah, kemudian tatkala usianya sampai 63 tahun, alhamdulillah din ini sempurna ya. Ketika sudah sempurna usia beliau sudah 63, sudah Allah sempurnakan. Ya. Sempurnakan syarat Islam ini. Sudah disempurnakan. Dalilnya apa dalam Al-Qur'an ada ya dalilnya ini. Nah, ya dari surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu ya nakumul Islam Madinah ya jadi sudah Allah sempurnakan ya. Ketika Nabi berusia 63 tahun ya, sudah Allah sempurnakan din ini agama ini syariat ini. Nah Rasul yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam ya Rasul jadi nggak hanya Nabi Muhammad Rasul itu ya Rasul itu ada ya dari Nabi Nuh sudah ada Rasul yang menyampaikan risalah wahyu mengajak manusia kepada tauhid ya mengajak kepada umatnya pada tauhid untuk beribadah kepada Allah semata.
Di sini dalilnya ada inna surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan juga kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya, ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad hanyalah seorang utusan, seorang rasul, utusan Allah. Ya, malaikatnya sama seperti kita manusia-manusia biasa. Hanya bedanya beliau diberikan wahyu dan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Ya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antaranya kalian, akan tapi ia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya, perhatikan nih, penutup para nabi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Penutup para nabi. Jadi nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, nah itu berarti nabi palsu. Ya, itu harus kita musuhi, perangi. Gitu. Ya, banyak kan setelah Nabi Muhammad wafat, ya, belum muncullah nabi-nabi palsu baru. Ya. Ada tuh Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi, kan yang saat sekarang ini juga mungkin masih banyak orang-orang yang mengaku mendapat wahyu padahal dari jin itu wahyu, ya, orang-orang yang tersesat yang ngaku bertemu malaikat Jibril mendapat wahyu, itu hakikatnya mereka dari seton, ya, dari iblis, dari jin, dari budaya iblis, dan tidak boleh kita mempercayainya. Rasul yang paling utama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan manusia yang utama setelah Nabi Muhammad adalah siapa? Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka. Ini sebuah ya emang sudah menjadi hal yang ini, ya, diketahui umat Muslim, ya. Kalau ada orang yang mencela para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, pastikan dia, ya, diragukan keislamannya. Bahkan Syiah, mereka kan ada akidah Syiah, mereka harus mencela para sahabat. Naudzubillah. Ya, mereka adalah musuh-musuh Islam pada hakikatnya karena membenci para sahabat. Gila. Syiah Rafidhah yang sekarang, ya, yang Syiah yang banyak yang akidahnya nggak jelas, gitu kan. Nah, akidah, salah satu akidah mereka adalah mencela para sahabat. Naudzubillah. Makanya kita harus mencintai para sahabat, ya, karena mereka sebaik-baik manusia setelah Nabi. Ada dalilnya hadisnya, ya. Dari Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu, dahulu kami mengatakan sedangkan saat itu Nabi masih hidup bahwa sebaik-baiknya umat adalah Nabi. Setelah Nabi, ya, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar, lalu Umar dan Utsman, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata sebaik-baiknya sahabat, bahkan sebaik-baiknya manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sebaik-baik. Mana ada urutannya, ya. Harus kita imani, harus kita yakini ini. Ada hadisnya juga, ya, dari sebaik-baiknya generasi adalah generasi Nabi Muhammad, generasiku maksudnya, Nabi Muhammad, kemudian generasi setelahnya, lalu setelahnya dan setelahnya. Nah, ada hadisnya riwayat Muslim, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu orang-orang setelahnya, lalu orang-orang setelahnya lagi, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, yang generasiku yaitu para sahabat, ya, generasi Nabi Muhammad yaitu para sahabat. Kemudian setelah para sahabat, ya, setelah para sahabat yaitu adalah tabi'in. Ya, tabi'in ini orang-orang yang melihat sahabat ketika ada di zaman sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi, ya. Ya, tabi'in ini berjumpanya dengan sahabat, ya, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Maka dia disebut tabi'in, generasi setelah sahabat.
Kemudian ada generasi tabiut tabiin, ya generasi setelah tabiin tadi, ya dia berjumpa dengan para tabiin yang berjumpa dengan sahabat. Mereka itulah yang disebut salafus soleh, ya orang-orang yang terbaik, orang-orang salaf terdahulu. Makanya kita beragama mengikuti ini generasi-generasi terbaik. Bagaimana para sahabat, tabiin atau tabiut tabiin mengambil agama ini, berpendapat tentang agama ini, ya, mengikuti pendapat mereka supaya apa? Supaya selamat karena mereka sudah dijamin oleh Nabi yang terbaik itu generasi mereka. Makanya kita beragama sesuai dengan pendapat salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu yaitu para sahabat, kemudian tabiin dan tabiut tabiin. Kemudian dan Nabi Isa alaihissalam, Nabi alaihissalam akan turun nanti. Ini harus kita yakini juga ya, akan turun nanti dari langit lalu membunuh Dajjal. Ini hadisnya ada ya. Hadisnya panjang, di sini ada sini diberikan catatan ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa ya dulu ya, maka Allah mengangkatnya ke langit. Jadi orang yang dibunuh oleh Yahudi bukan Nabi Isa ya, yang disalib itu yang diyakini orang Nasrani Isa padahal bukan Isa ya. Nabi Isa sudah Allah selamatkan angkat ke langit sehingga pembunuhan tersebut gagal sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 157 sampai 158. Kemudian Nabi Isa akan Allah turunkan ya kembali ke bumi di akhir zaman nanti. Ya, di akhir zaman ya, zaman apa? Kita berarti ya. Ya kalau kita masih hidup, masih menjumpai bisa jadi menjumpai kenyataan ini. Nabi Isa turun ya yang kemudian memerangi di sini Nabi Allah turunkan ke bumi di akhir zaman sebagai Nabi SAW kabarkan ya. Ketika Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup wars dan zafaron ya minyak ya. Seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala maka air pun menetes. Bila ia mengangkat kepada kepala maka air pun akan bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya kecuali dia akan mati. Sesungguhnya bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal. Ini Isa masyhur ya nanti Isa Isa alaihissalam turun ke dunia lagi akhir zaman memerangi Dajjal. Yang menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi. Nah, ini sudah Allah Nabi kabarkan dalam hadisnya. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut dan membunuhnya. Ya, Dajjal ini musuh yang nyata ya nanti ya. Nah, Dajjalnya hati-hati, tipu daya Dajjal banyak. Makanya kita kalau sholat ada doa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal ya. Fitnah Dajjal ini dahsyat ya. Makanya kita meminta kepada Allah perlindungan dari fitnah Dajjal teman-teman. Berarti kita di akhir zaman ini, akhir zaman ya kemungkinan bisa mengalami peristiwa ini dan ada Dajjal ya. Kita minta perlindungan jangan sampai kita terkena fitnah Dajjal, berbahaya sekali ya. Dajjal datang menjelang hari kiamat membawa fitnah yang paling besar untuk menyesatkan manusia. Dalam hadis tidak ada seorang pun nabi pun telah memperingatkan umatnya mengenai Dajjal. Makanya Dajjal ini sudah dari dulu ya, nabi-nabi terdahulu sudah diingatkan tentang bahayanya fitnah Dajjal ini. Ya, makanya kita hati-hati teman-teman jangan sampai lepas dari akidah ini, tauhid ini dan jangan sampai kita tidak membaca doa perlindungan dari Dajjal ini. Nah, Dajjal ini dahsyat fitnahnya, Dajjal. Apalagi ya bisa seperti penyihir, bisa apa diciptakan surga dan neraka di si Dajjal ya. Ya surganya Dajjal berarti nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal tapi surganya Allah ya. Dia diberikan kekuasaan ya untuk seperti itu oleh Allah diizinkan ya, untuk sebagai ujian bagi manusia. Maka kita harus berpegang teguh pada akidah tauhid ya, iman yang teguh supaya selamat dari fitnah Dajjal ini ya. Begini teman-teman ya, ternyata sudah selesai. Walhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Penting ya belajar akidah ya, jadi tahu ya, penting sekali teman-teman ya belajar akidah. Gimana kok Aibah, Zatun, Fares semuanya
Ya, Ustaz mau nanya Ustaz. Iya, Izan. Itu IFC maksudnya apa? Yang mana? Pertanyaan apa? Hadis IFC maksudnya apa? Yang mana, Izan? Tanya, kan saya kan suka baca sirah. Iya, Saya ngerti pas baca hadisul IFC. IF. Hadis apa? Hadisul IFC. IFC. Hadis IFC. Hadisul. Kalau jelas suaranya hadis apa? Hadis. Nih dicat. Ya dicatat ya. Hadis apa? Ustaz, Iya, iya. Ustaz saya mau tanya. Silakan. Kalau cara buat mengatasi malas sholat tuh gimana Ustaz? Cara mengatasinya. Iya. Ya, caranya sholat itu untuk siapa? Siapa nanya siapa? Yang nanya siapa nih? Fatima ya? Siapa nanya? Zatun. Zatun. Oh iya. Zatun sholat untuk siapa sholat? Kenapa malas sholat? Zatun mencintai Allah enggak? Cinta ya. Seberapa cinta Zatun sama Allah? Banyak. Nah, banyak kan? Allah perintahkan kita untuk sholat. Maka yang pertama kali harus kita tanamkan dalam diri kita, sholat kita itu karena zat yang paling dicintai, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu misalnya kalau pergi sekolah kan rajin tuh biasanya. Rajin Iya. berangkat sekolah tuh rajin karena apa? Pengen apa? Karena pengen ketemu gurunya yang baik mungkin kan, atau pengen ketemu temen yang mungkin senang, Pengen pintar. pengen pintar. Ada sesuatu yang membuat Zatun tuh rajin, ya kan? Ada sesuatu yang buat Zatun rajin, atau Zatun pengen kemana? Karena pengen ada sesuatu yang Zatun pengen ketemu. Sama juga dengan sholat, berarti harus ada sesuatu yang membuat apa? Yang membuat Zatun rajin, yaitu Allah, adanya Allah. Karena Allah perintahkan Zatun sholat, ya. Allah cinta kepada Zatun, Zatun juga cinta kepada Allah, maka itu akan membuat diri kita rajin sendiri. Mungkin awal dipaksa ya. Awal dipaksa, lama-lama insya Allah kalau suatu yang lama terbiasa, ya, ya mudah-mudahan menjadi suatu yang ketagihan atau ketagihan ya. Kalau nggak sholat ya ibaratnya ada yang kurang pasti kan. Kalau nggak sholat atau belum sholat misalnya, oh belum sholat ya. Awal-awal mungkin seperti itu Zatun. Awal-awal mungkin berat, aduh sholat lagi ya. Sholat lagi. Tapi nanti lama Zatun dari kecil sudah terbiasa dengan dipaksa sholat. Nanti kalau gede Zatun, insya Allah nanti akan terbiasa. Makanya dari kecil nggak apa-apa, berat dulu nggak apa-apa. Males berat, males ya, aduh susah, males, wajar itu. Karena masih seusia 10 tahun ya, itu masih berat. Tapi harus dipaksa dulu. Berawal dari paksaan itu lama-lama Zatun akan menemukan kenikmatan cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan menjadi suatu yang tidak membuat malas. Malah kalau nggak sholat, dia akan, kalau belum sholat dia akan merasa gundah, aduh belum sholat itu nanti lama-lama seperti itu. Nah, ya jadi dia gundah karena belum sholat misalnya ya. Ustadz, Fares mau tanya Ustadz. Iya, Fares. Dajjal itu diturunkan di bumi dengan cara gimana Ustadz? Ya kalau baca kisah-kisahnya, Dajjal itu saat ini lagi terbelenggu. Ya, ada hadisnya kan, terbelenggu di suatu pulau. Ya, ada kisahnya itu. Dajjal itu sudah lahir dari dulu ya. Siapa? Fares sudah lahir dari zaman Nabi siapa? Nabi Musa kalau salah. Sudah lahir. Lahirin siapa Ustadz Dajjal? Yang lahirin, ya manusia juga. Manusia juga. Ada kisahnya katanya yang lahirin, yang ya pokoknya ada yang lahirin. Ya, ada yang lahirin. Ada yang melahirkan manusia juga, orang juga, bukan jin bukan ya, tapi orang juga. Kemudian ya memang Allah takdirkan dia menjadi musuh.
Yang saat ini lagi dibelenggu di mana di suatu pulau ada yang hadisnya seperti itu. Hadisnya ada yang berkisah ya pada berlayar menemukan hewan apa tuh hewan apa yang berbulu gitu kan, kemudian bertemu dengan Dajjal yang lagi terbelenggu di rantai. Bertanya apakah sudah ada nabi yang ummi dan seterusnya ya, nabi yang nggak yang buta huruf dari Arab, kisahnya panjang itu ya, kemudian udah ada gitu kan, jawab si pelaut itu apa yang berlayar itu. Nah, kemudian ya berarti sebentar lagi itu kan waktunya, sebentar lagi waktunya akan bebas dia Dajjal ini. Ya, kemudian ya itu sampailah kabar tersebut Ustaz, kepada Nabi, akhirnya Nabi mengiyakan bahwa itu adalah Dajjal. Gimana? Ada yang nanya lagi? Silakan, silakan. ya Ustaz, Dajjal itu kok dilahirin apa manusia tapi kok punya kekuasaan Ustaz? Ya, itu karena sudah Allah berikan, yang memberi kuasanya Allah. Ya, jadi bukan yang lain kan. Tujuannya apa? Tujuan untuk menguji manusia. Ya, menguji manusia. Makanya menguji manusia apakah dia akan beriman kepada Dajjal, apakah beriman kepada Allah. Ya, seperti itu ya. Ya sama kayak orang kafir sekarang. Orang kafir sekarang punya kekuatan yang besar kan, orang Amerika kemana kan memiliki kekuatan yang luar biasa kan. Umat muslim sekarang lemah, nggak bisa melawan kan. Ya sama seperti Dajjal diberikan kekuatan oleh Allah. Untuk sebagai apa? Sebagai ujian sebagai kepada kaum muslimin. Ya nggak? Ujian. Apakah dia Ya, akan mengikuti Allah, menyembah Allah saja, atau dia takjub kagum dengan Dajjal? Karena ada kisahnya untuk berhati-hati kepada Dajjal. Orang yang menantang Dajjal, seperti apa sih Dajjal, saya mau ini gitu kan. Akhirnya ketika bertemu dia malah menjadi pengikut Dajjal. Ya, makanya kita kalau imannya masih lemah jangan petenteng sombong gitu kan. Misalnya kita imannya lemah, yang nantang Dajjal itu malah jadi kafir, malah jadi beriman kepada Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Pada saat itu malah ada hadisnya juga bahwa nanti pada saat itu para perempuan yang hati di Kuaibah segala macam itu sampai-sampai diikat di dalam rumah supaya nggak keluar ketika Dajjal muncul ya, karena fitnahnya luar biasa supaya nggak keluar. Perempuan wanita itu rawan sekali terkena fitnah, betul nggak teman-teman? Daripada laki-laki ya, perempuan itu kan ibaratnya lebih lemah secara ini ya, pemikiran daripada laki-laki, makanya harus dijaga oleh para laki-laki, nanti dijaga oleh suaminya, atau kalau yang anak dijaga oleh bapaknya, itu para perempuan supaya tidak terkena fitnah. Sama seperti sekarang, kalau teman-teman kok Aiba nggak dijaga oleh abinya, atau Zatun nggak dijaga oleh abinya, atau Fatimah nggak dijaga oleh abinya, maka pasti akan keluar keluyuran bergaul pergaulan yang sembrono, nggak belajar ngaji, nggak belajar ini, sama seperti itu. Gambarnya seperti itu teman-teman. Ya fitnah sekarang kan banyak kan, fitnah-fitnah pergaulan teman-teman, yang ada yang nggak jelas gitu kan, anak-anak yang kata-katanya kotor segala macam. Makanya para orang tua itu menjaga anaknya supaya tidak keluar keluyuran bergaul bebas. Sama gambarnya seperti itu juga nanti di zaman ketika Dajjal muncul pun sama, sampai diikat di rumah saja nggak usah kemana-mana ya, sampai seperti itu gambarnya seperti itu teman-teman ya. Jadi bersyukurlah pada orang tua, berterima kasihlah kepada orang tua teman-teman, orang Pak Eba, Fursan, Gozi yang senantiasa mendidik ya teman-teman itu, mendidik agama dengan benar. Karena tidak semua orang tua mendidik agama dengan benar. Akhirnya anak tersebut ya misalnya bisa jadi pengikut Dajjal nantinya kan. Alhamdulillah ya teman-teman, insya Allah tetap uh, jadi musuh Dajjal kan. Bukan jadi pengikutnya. Karena peran orang tua penting sekali ya. Begitu teman-teman ya. Ada lagi? Ustadz, Ya. boleh izin berbuka puasa? Boleh boleh. Silakan. Siapa? Zatun ya? Iya, Ustadz. Iya iya. Ada lagi? Enggak, Ada lagi ya? mungkin. Mungkin enggak, Tat. Iya iya. Kalau tadi yang pertanyaan siapa? Izan ya di full Ifki ya, yang kayaknya nggak perlu dibahas itu hadis.
Hadis ini hadis Ifki itu kisah Aisyah bunda Aisyah itu dituduh selingkuh. Nah, tapi akhirnya orang yang menuduh Aisyah ini apa menuduh Tuduhan, Aisyah berbuat tuduhannya, Ustadz, apa? tuduhannya. Yang bikin bingung tuh tuduhannya apa? Tuduhannya karena ada siapa itu sahabat yang melihat Aisyah itu lagi eh, gimana itunya apa? Redaksi hadisnya masih ingat nggak? Yang dituduh selingkuh kan? Ya, yang menuduh itu justru malah dihukum. Akhirnya dihukum. Tapi kisah itu juga sempat Ya, membuat Nabi sempat membuat Nabi bingung ya. Sempat membuat Nabi cemburu dan bingung. Apakah benar Aisyah itu eh, apa selingkuh gitu kan? Kemudian lalu Allah turunkan ayat tuh, turun ayat berapa itu? Yang mensucikan Aisyah. Ayat tersebut luar biasa memberikan apa? Kabar gembira kepada Nabi juga kepada Aisyah dengan turunnya surat ayat. An-Nur, Ah Ustadz. iya ya, yang mensucikan Aisyah itu dari tuduhan-tuduhan orang tersebut bahwa Aisyah itu ya suci gitu kan. Ya, jauh dari tuduhan-tuduhan ya, orang yang dituduhkan itu. Ya, akhirnya bergembiralah Aisyah, Nabi Muhammad juga bergembira. Itu Rasulullah kan menunggu wahyu gitu kan, kalau nggak turun-turun wahyu gitu kabarnya gitu kan. Akhirnya Allah turunkan wahyu. Alhamdulillah ya. Ya Allah jaga kesucian istri-istri Nabi. Makanya kalau ada yang mencela istri Nabi, menuduh istri Nabi yang bukan-bukan itu sama saja membenci Nabi ya. Kalau Nabi mencintai para istri Nabi, Aisyah segala ya dan lainnya mencintai, maka jangan sampai ada orang yang membenci istri Nabi. Ya, orang Syiah itu biasanya yang membenci istri Nabi, menuduhnya yang macam-macam. Nauzubillah. Makanya orang Syiah itu terlaknat mereka. Ya. Ada lagi teman-teman? Cukup ya? Wah, Iya. Alhamdulillah ngantuk. teman-teman. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Tetap bersemangat ya. Tetap berakidah, ya, tauhid, ya benar ya. Ya, Selamat. Ustadz. Ya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia kalau ada waktu, kalau ada umur. Kalau tidak bisa dikumpulkan di mana teman-teman? Kalau kita dengar di dunia di Akhirat. mana? Di surga ya. Nanti misalnya Gozi bertetangga dengan Fursan ya di jannah ketemu. Jadi di jannah itu orang-orang muslim bertetangga. Kemudian mereka juga mengingat kejadian di dunia dulu pernah ini ya teman-teman bisa nanti bernostalgia di surga seandainya nanti di dunia nggak ketemu ya ya mudah-mudahan ketemu di dunia dan di akhirat bisa berkumpul bareng tapi di surga ya amin ya rabbal alamin ya Amin. ya mungkin Amin. saya teman-teman mudah bermanfaat ya dan tetap semangat belajarnya ya ini materi akidah terakhir berarti ya terakhir materi akidah sudah selesai nanti tinggal ada evaluasi ujian ya ujiannya gampang lah tentang tauhid ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan penyampaian yang kami sampaikan ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan Alhamdulillah, doa alamin. kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la La ilaha ilaha illa illa anta anta. astaghfiruka Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya silakan. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.